Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tugas pengkondisian sinyal yaitu penguatan dan filtering. Di sini izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Zaki Wisdatama 2023 11199 dan teman saya. Saya Sefanya Lidita Hena dengan NIM 2023 11194. Saya Arif Afandi, Jasa Ngaji, NIM 2023 11189. Di sini kami telah membuat rangkaian Proteus yaitu tentang LPF. Terus di sini pengkondisian sinyal dan penguatan dan filtering. Rangkaian LPF. Low pass filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Rangkaian ini banyak digunakan dalam sistem audio, komunikasi, dan pengolahan sinyal untuk mengurangi noise atau menghaluskan bentuk gelombang. Komponen yang digunakan. Yang pertama terdapat resistor R3 sama dengan 50 ohm. Yang kedua kapasitor 10 mikro. Yang ketiga sumber sinyal AC, generator fungsi sebagai input. Yang keempat ada osiloskop ABCD sebagai alat pengamat output gelombang. Konfigurasinya, input sinyal masuk ke resistor 3 terlebih dahulu. Selanjutnya, ujung resistor terhubung dengan kapasitor ke ground. Tegangan output diambil di antara resistor dan kapasitor. Low pass filter LPF hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Artinya, semakin tinggi frekuensi sinyal input, maka amplitudo output semakin kecil karena kapasitor memiliki impedansi yang menurun pada frekuensi tinggi. Terus di sini penjelasan grafik simulasi. Gambar hasil simulasi memperlihatkan gelombang berwarna biru dengan nilai periode 501,00 milisecond. Tegangan puncaknya sekitar 1,80 volt. Interpretasi. Terlihat bentuk gelombang sinus atau persegi yang sudah teredam pada bagian frekuensi tinggi. Artinya, filter bekerja dengan baik, komponen frekuensi tinggi telah dipotong sehingga output lebih halus dibanding input. Dengan kata lain, jika sinyal input adalah gelombang persegi atau banyak harmonisa frekuensi tinggi, maka output menjadi lebih mendekati gelombang sinus karena hanya frekuensi dasar yang lolos. Deskripsi teknis, yaitu komponen resistor R3 nilainya 50 ohm, fungsinya menentukan resistansi dan waktu respon filter. Yang kedua, terdapat komponen kapasitor. Fungsi teknisnya untuk menyimpan dan melapas muatan untuk menghaluskan sinyal. Yang ketiga, LPF, blok generator. Fungsinya untuk menghasilkan sinyal input AC, bisa sinus, kotak, segitiga. Osiloskop, fungsinya menampilkan perbandingan antara input dan output sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif Afandi. Pada Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama itu ada LPF. LPF adalah rangkaian yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Didesain dengan kombinasi resistor dan kapasitor. Selanjutnya itu ada rumus cutoff. Ada FC sama dengan 1/2pi RC. Sini itu FC sama dengan 1/2pi 50 kali 100 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 31,83 Hz. Artinya frekuensi di bawah 31,8 Hz dilewatkan, sedangkan di atasnya akan diredam. Selanjutnya itu ada kesimpulannya itu rangkaian low pass filter atau LPF
Tipe RC berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sinyal output menjadi lebih halus dibandingkan input, menandakan frekuensi tinggi berhasil disaring dengan nilai R sama dengan 50 ohm dan kapasitor 100. Diperoleh frekuensi cutoff sekitar 31,8 Hz, di mana sinyal di bawah frekuensi ini masih dapat lolos dengan baik. Filter ini terbukti bekerja sesuai teori dan banyak digunakan dalam sistem elektronika, seperti penyaring noise, penghalus tegangan DC, dan pemrosesan sinyal audio. Secara keseluruhan, LPF mampu menjaga kestabilan sinyal dan meningkatkan kualitas kinerja rangkaian. Selanjutnya itu ada rangkaian penguat. Rangkaian ini merupakan penguat inverting atau pembalik menggunakan IC LM741. Komponen utamanya itu ada OPM LM741 atau U1 sebagai inti penguat. Ada RF 10 kilo resistor umpan balik yang menentukan besar penguatan atau gain. Ada RG 1 kilo ohm resistor input yang mengatur arus masuk ke terminal invertering. Ada Vin 1 kHz atau 0,5 Vp. Sinyal AC masuk. Ada catu daya 12 volt untuk mengoperasikan OPM secara simetris. Konfigurasi invertering ini menghubungkan sinyal masuk ke terminal OPM melalui resistor RG, sementara terminal plus dihubungkan ke ground. Tegangan output diambil dari terminal output OPM dan diberikan umpan balik ke input min melalui resistor RF. Rumus penguatan gain teoritisnya itu sama dengan min RV per RG sama dengan min 10 kilo ohm bagi 1 kilo ohm sama dengan min 10. Artinya output akan terbalik fase 180 derajat dan amplitudonya 10 kali lebih besar dari input. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tanya. Oke, selanjutnya untuk deskripsi dari teknisnya ini, pertama jenis penguatan yang mana itu merupakan inverting amplifier. Kemudian adapun komponen aktif yaitu LM741, gain teoretis itu min 10 yang dimana itu penguatan 10 kali, pembalikan fasa 180 derajat. Kemudian ada catu daya itu kurang lebih dari 12 volt, frekuensi inputnya itu 1 kHz, kemudian amplitudo inputnya itu 0,5 Vp, kemudian amplitudo outputnya itu atau simulasinya itu kurang lebih 5 Vp atau perkiraan sesuai dengan rasio gain, kemudian respon frekuensinya itu stabil di bawah 10 kHz, mulai menurun di atas 100 kHz, yang dimana itu batas kerja OPAM LM741. Secara keseluruhan, rangkaian ini berfungsi dengan baik sebagai penguat sinyal rendah, seperti sinyal sensor atau audio frekuensi rendah. Oke, di sini terdapat simulasi pada grafik yang dimana grafik hasil simulasi ini menunjukkan respon frekuensi dari rangkaian penguat. Sumbu horizontalnya itu frekuensi sinyal itu 10 Hz sampai 10 MHz. Oke, megahertz. Sumbu vertikal, kemudian terdapat sumbu vertikal yaitu tegangan keluaran milivolt. Iya nggak sih? Iya kan? Benar. Kemudian kurva kuning ini menunjukkan perubahan amplitudo output terhadap frekuensi. Dapat kita lihat, pada frekuensi ini sekitar 1 kHz, amplitudo keluaran mencapai 80 mikrovolt, iya kan? Milivolt. Menunjukkan penguatan sesuai teori. Namun
Sering meningkatnya frekuensi di atas 10 kHz, penguatan mulai turun akibat keterbatasan bandwidth dari LM741. Hal ini menggambarkan bahwa penguat bekerja efektif pada frekuensi rendah hingga menengah. Oke, selanjutnya rangkaian inverting OPAM LM741 ini terbukti mampu memperkuat sinyal masukan dengan baik dan menghasilkan keluaran yang terbalik pada fasa 180 derajat dari inputnya. Berdasarkan hasil simulasi, amplitudo sinyal keluaran meningkat sekitar 10 kali lipat dibanding sinyal masukan. Sesuai dengan perbandingan resistor umpan balik dan resistor input yang digunakan, dari pengujian simulasi dapat disimpulkan bahwa penguatan rangkaian bekerja stabil pada frekuensi rendah hingga menengah. OPAM LM741 memiliki batas kerja pada frekuensi tinggi karena keterbatasan gain bandwidth produk. Kemudian, rangkaian ini efisien, sederhana, dan mudah diimplementasikan untuk aplikasi penguat sinyal sensor, audio, dan instrumentasi. Secara keseluruhan, penguat inverter OPAMP ini berfungsi optimal dalam memperkuat sinyal AC kecil menjadi sinyal yang lebih besar dengan kualitas yang tetap baik dan respon yang linear terhadap perubahan input. Itu adalah presentasi dari kelompok 9. Bila saya mewakili teman-teman, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.